Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, khususan ila arwah aba'ana wa ummahatana wa azdadana wa jadatina walil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kulluhum jami'a, khususan ila pengarang kitab ini ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadath. Allahumma ighfir lana waghfir lahum wa liwalidina warhamna warhamhum wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira bi fadlillah bi rahmatillah. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi, di dalam hadis at-tawili, panjang, hadis panjang, alladzi dzakara fihi, yang disebutkan fihi, di dalam hadis tersebut alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlal ilmi, tentang keutamaan ilmu. Wa qala fi akhirih, maka beliau bersabda di akhir hadis tersebut, yulhimuhus su'ada'a, Allah mengilhamkannya as-su'ada, kepada orang-orang yang beruntung, yakni al-ilma, mengilhamkan apa? Ilmu. Wa yahrimuhul ashqiya'a, dan menghalanginya al-ashqiya'a, dari orang-orang yang celaka. Jadi siapapun yang mencari ilmu, yakinlah Allah akan mengilhamkan kepada orang-orang yang bahagia itu ilmu. Orang-orang yang beruntung itu ilmu, dan senantiasa akan dihalanginya dari orang-orang yang celaka. Allah alam bisawab. Walaysa min syai'in, tidak ada sesuatu pun, yajma'u jami'a, berkumpul, jami'a, semua, anwa'il khair, semua kebaikan, ghairus sa'adati, selain kondisi beruntung. Artinya keberuntungan itu adalah berkumpulnya semua kebaikan. Ketika kita menjadi orang beruntung, itu yakinlah kebaikan ada di kita. Walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khair ghairus sa'adah. Walaysa min syai'in, kata pengarang ini, dan tidak ada sesuatu pun yajma'u jami'a anwa'ish syarri, terhimpunnya keburukan, macam-macam keburukan, siwas sakawati, selain kondisi celaka. Artinya orang celaka itu, kondisi celaka itu ya berkumpulnya semua keburukan di dirinya. Ketika orang disebut celaka, itu keburukan yang menimpanya. Allah alam biswab.
faqad alimta, maka sungguh kamu telah mengetahui, bima taqaddama, dengan keterangan yang lalu, annahu, sesungguhnya, la uzra, tidak ada alasan, li jahilin, bagi orang-orang yang bodoh, indallah, di sisi Allah. Apa? Fi tarkil ilmi, tidak mau menuntut ilmu. Gak ada alasan orang bodoh harus cari ilmu, harus tahu ilmunya, ilmu cara sholat, cara wudhu misalnya, itu harus tahu, wajib harus tahu, sebab ibadah tanpa ilmu tertolak. La uzra li jahilin indallah fi tarkil ilmi, kewajiban orang yang bodoh tuntut ilmu, cari ilmu sampai tahu. Itu kata pengarang. Wa kadzalika, begitu juga, la uzra li alimin, tidak ada alasan bagi seorang alim, orang yang sudah tahu, fi tarkil amali bi ilmihi, tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya yang sudah dia miliki. Tidak ada alasan. Ketika kita sudah tahu ilmunya itu, wajib mengamalkan. Itu ada alasan. Kewajiban sudah tahu, amalkan. Itu kata pengarang ini. Jangan sampai cari ilmu banyak, jadi amalin. Maka alangkah baiknya sedikit ilmu, amalkan. Allah alam bisawab. Wa masalul jahilil muqsiri, pengarang ini mengumpamakan al-jahil, orang bodoh, al-muqsiri, ceroboh, orang bodoh yang ceroboh, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, al-wajibi alaihi, yang wajib atasnya, kama sali, seperti abdin arsala ilaihi, seorang budak yang dikirim ilaihi kepadanya, sayyiduhu kitaban, oleh tuannya kitaban, sepucuk surat. Budak kirim dah tuh untuk surat oleh tuannya gitu. Ini perumpamaan orang bodoh yang ceroboh. Ya'muruhu fihi bi asya'a, di surat itu si tuannya itu menyuruh budak itu melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Wa yanhahu fihi an asya'a, dan di dalam surat itu ada larangan, melarangnya melalui surat itu beberapa hal. Falam yanzur, si budak itu tidak memperhatikan akan surat itu isinya. Bodoh sih, nggak tahu. Walam ya'rif, dan tidak mengetahui, tidak mengerti, fihi aslan, ma fihi aslan, isi dari surat itu, sama sekali nggak ngerti. Padahal di surat itu ada perintah dan ada larangan. Namanya nggak ngerti, bodoh. Ma'al qudrati, padahal ia mampu, ala zalika, melakukan larangan dan meninggalkan larangan dan melakukan perintah itu, dia mampu. Litamakkunihi minhu, ya memungkinkan baginya untuk melaksanakan, tapi karena nggak tahu, nggak ngerti. Itu perumpamaan orang bodoh yang ceroboh.
Akhirnya apa? Perintahnya nggak dilakukan, larangannya pun bisa juga nanti dilanggar. Nggak ngerti surat itu. Allah alam bisawab. Lanjut pengarang ini, wa masalul alimil ladzi, perumpamaan orang yang alim, orang yang sudah tahu, lam ya'mal bi ilmihi, tidak mengamalkan ilmunya. Itu pengarang ini mengumpamakan kama saliman nazara fi kitabi sayyidihi, seorang budak ya, yang tahu, yang melihat surat tuannya itu, wa alima ma fihi, dan dia tahu isinya di dalamnya, falam yamtasil li syai'in, tidak mematuhi apa yang diperintah di surat itu, min awamirihi, dari perintah-perintah tuannya itu, walam yastanib, dan tidak menjauhi li syai'in min nawahihi, sesuatu yang dilarang itu dalam surat itu, allati nassa 'alaiha fi kitabihi, yang tuannya itu telah menentukan ada larangan, ada perintah di situ di dalam surat itu. Dia tahu isi surat itu, tapi nggak mematuhi. Itu perumpamaan bagi orang yang alim. Wa masalul alimi alladzi lam ya'mal bi ilmihi, sudah tahu ilmunya tapi nggak mengamalkan. Sama aja dengan orang bodoh yang ceroboh tadi. Masih mending bodoh tadi nggak tahu. Kalau ini sudah tahu ilmunya, sudah tahu tapi nggak mengamalkan, ini yang lebih berat tanggung jawab. Allah alam bisawab. Maka diusahakan sedikit amalkan, lebih bagus lagi banyak tahu, amalkan. Allah alam bisawab. Fangzur rahimakallah, maka renungkanlah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hal tara taksiron, apakah engkau melihat taksirun, kecerobohan, asna'a min taksiri hadaini, kecerobohannya lebih ceroboh, lebih buruk dibanding dengan kecerobohan dua itu tadi, dua budak fi haqqi sayyidihima, ya, dalam memenuhi hak tuan mereka. Karena kecerobohannya itulah, yang satu kecerobohannya apa? Tidak tahu isi surat itu. Yang satu lagi tahu apa kecerobohannya, tidak mau mengamalkan, tidak mematuhi perintah larangan itu. Kata pengarang ini, mana yang lebih parah, lebih buruk itu? Renungkan itu perintah pengarang ini. Wahal taqumu lahuma, apakah bisa ditegakkan untuk dua orang itu di sisi tuannya, hujjatun au uzrun? Apa alasannya ketika tuannya itu menanyakan? Alasan apa saat tuannya kemudian menanyai keduanya itu? Karena kecerobohannya tadi. Wahal ahadun ahaqqu bil iqabi, apakah ada orang lebih berat untuk bil iqabi, disiksa, wan nakali minhuma, dan diberi hukuman, li jiraatihima, ya, karena kelancangannya itu, kecerobohannya itu, wa qillati ta'zimihima li sayyidihima, kurangnya penghormatan mereka kepada tuan mereka, yang sudah tahu tidak mau melakukan, yang tidak tahu nggak mau mempelajari isi surat itu. Semuanya salah jadi kecerobohan. Karena kelancangan dan kurangnya
si dua ini, layak tuannya kemudian marah. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita sudah tahu dan kita tidak mau mengamalkan, bagaimana nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah tahu kok nggak dilakukan, nggak dipraktekkan, nggak diamalkan. Allah alam bisawab. Al-jahil fahzar, pengarang ini waspadalah, ang takuna ahadar rajulaini al-mas'umaini, seandainya kita menjadi salah satu dari dua orang yang sial tersebut, jangan sampai masuk ke dalam salah satu itu. Kalau kita tahu, amalkan walaupun sedikit. Kalau kita nggak tahu, cari tahu ilmunya. Allah alam bisawab. Fatahlika ma'al halikina al-jahil alladhi, yaitu orang bodoh, la yata'allamu, orang bodoh yang tidak mau belajar, merasa dirinya nggak tahu, nggak mau belajar. Itu kesimpulannya pengarang ini. Awil alim, atau orang alim, orang yang sudah tahu, alladzi la ya'mal, tidak mau mengamalkan ilmunya. Fatahlika ma'al halikina, kata pengarang ini, karena kamu akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Fatahsurat dunia, dan kamu menjadi rugi ad-dunya wal akhirah, merugi di dunia dan akhirat. Ini tertera di dalam surat Al-Hajj ayat 11, kemudian di surat Az-Zumar ayat 15 Allah menyatakan zalika wal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kenapa? Bodoh, tidak mau belajar, giran sudah tahu, tidak mau mengamalkan ilmunya. Kerugian nyata ya. Sudah tahu perintah-perintah Allah, tidak mau mengerjakan. Sudah tahu larangan Allah, dilanggar. Itu kerugian yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Wa ammal ittisa'u fil ulumid diniyah, adapun attisa'u fil ulumid diniyatin nafi'ati, memperluas dalam ilmu agama, an-nafi'ati, yang manfaat, wal istiksaru minha, memperbanyak, banyak membaca, banyak belajar, wa ziyadatu ala qadril hajati, dan menambah ilmunya itu sesuai ukur kadar ilmu yang kita butuhkan. Pengarang ini, fazalika min a'zamil wasaili ilallah, ini termasuk media perantara wasilah kita ilallah, menuju kepada Allah. Perluas ilmu kita, ilmu ad-diniyah, ilmu agama yang manfaat. Setelah memperluas, perbanyak, wal istiksaru minha wa ziyadatu, tambah indah. Jangan mentang-mentang sudah tahu, nggak mau belajar, nggak mau membaca. Zalika min azamil wasaili ilallah wa afdalul fadaili indallah, itu lebih termasuk keutamaan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu, dia memperluas ilmunya, mendalaminya. Pengarang ini berpesan, walakin ma'al ikhlas liwajhillah fi thalabil ilmi, semuanya ketika kita mencari ilmu harus ikhlas, keikhlasan liwajhillah, karena Allah semata. Ini harus, ini pesan pengarang ini.
Kemudian ikhlas ini harus ada. Jangan sampai lupa ini. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'amu talabatin nafsi, disertai dengan jiwanya kita nih. Jiwa ada niatan dalam mencari ilmu bil amali, mengamalkan. Cari ilmu banyak tapi nggak pernah diamalkan, sayang. Kalau Allah nggak suka itu. Bima ta'lamu wa ta'limihi li ibadillah. Setelah kita mengamalkan pengarang ini, wa ta'limihi li ibadillah, ajarkan dong ke yang lain. Amalkan. Setelah kita amalkan, bagi ke yang lain, ajarkan ke anak kita, keluarga kita, saudara kita. Muridan bizalik kullihi wajhallah wad darul akhirah. Siapapun mereka yang berkeinginan akan ridho Allah dan negeri akhirat, ketika sudah dapat ilmu, amalkan. Sudah diamalkan, ajarkan. Wa tilkal martabatu, tingkatan seperti itu setelah mengamalkan kemudian mengajarkan ke yang lain. Wa tilkal martabatu hiyallati tali murtabatan nubuwati. Itu tingkatan Pak di bawahnya para nabi itu. Luar biasa ketika orang bisa seperti itu tadi. Tentunya dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan wadarul akhirah, negeri akhirat. Wabtahi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadi baca itu. Cuman dia wala tangsa nasibaka minad dunya. Ibadah terus lupa dah kerja, itu kurang pas. Ibadah terus, usaha jalan, itu. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Ya Pak Haji, mantap Pak Haji, surah. Bukan muji Pak Haji ya. Watil kal martabatu iyalati tali martabatan nubuwah. Wa jami'u maratibil mu'minin anzalu minha. Kebanyakan orang mukmin ini, semuanya itu kebanyakan itu di bawah itu, lebih rendah dari tingkatan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Fa innal ulama al-amilina, karena sesungguhnya ulama al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya itu sudah tahu ilmunya dan mengamalkan, al-wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Mereka itu perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ajarkan kalau sudah tahu. Makanya Pak Haji nih ngisi Pak Haji hari apa kayak ngambil. Awas jangan sampai kayak tadi, seorang budak sudah tahu isi surat itu tapi nggak mau ngamalkan, ceroboh itu. Pak Haji udah tahu kitab-kitab, udah pernah sampai tuntas. Oh iya, inilah isilah sehari kayak apa kitab apa Pak Haji. Di share harus ada kuota Pak Haji, video semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa qad qala Allah ta'ala fi fadlin ahli ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keutamaan ilmu. Nih, Allah khususkan nih, disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Apa itu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, itu masuk. Kemudian Allah sebut tuh
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, wal malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi juga menyatakan demikian, orang-orang yang berilmu disebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya orang yang berilmu. Jangan lupa, kalau sudah tahu amalkan. Baji ngisi baji, kita papa di sini baji. Terakhir, Fangzur, pengarang ini ya, perhatikanlah kaifa qaranahum ma'a malaikatihi fis syahadati ala tauhidihi wa qiyamihi bil qisti wa huwal adlu. Maka perhatikanlah bagaimana Allah menggandengkan mereka orang-orang berilmu bersama para malaikatnya dalam pernyataan kesaksian atas pengesaan dirinya. Luar biasa itu. Dan penegakan hukumnya, lanjutannya itu hukumnya dengan imbang secara adil, orang-orang yang berlaku adil, termasuk. Waqala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang ya'lamun, orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Beda. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda, jangan disamai. Ini Allah langsung dalam surat Az-Zumar. Beda-beda. Makanya Bang Udin, naik tingkatlah, belajar biar jadi orang alim. Sedikit demi sedikit praktekkan. Udah tuh setingkat dengan di bawahnya para nabi itu. Luar biasa. Ai la yastawuna la fid dunya wala fil akhirah. Kata pengarang ini, yang pasti tidak sama. Tidak sama di mana? Fid dunya juga beda, wala fil akhirah, di akhirat juga nanti beda. Kelasnya orang berilmu yang mengamalkan surga Firdaus itu. Makanya di dalam surat Quran itu ada jelas tuh, qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang beruntung. Di antaranya apa? Ini tahu amalin surga Firdaus, jaminannya itu luar biasa. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.